Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan kakak-kakak semua, dan selamat pagi juga kepada ibu dosen. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok Geobakter akan membawakan presentasi dengan judul Pencemaran Laut Meulobah Akibat Tumpahan Batubara di Aceh. Sebelum masuk ke materi, pertama-tama kenalkan dulu anggota-anggota dari kelompok Geobakter. Yang pertama ada Camelia Christine dengan NIM 05181045, yang kedua Primus Ramadan dengan NIM 05181063, yang ketiga Puji Rahmawati dengan NIM 05181064, dan yang keempat Samuel Jol Tangkawarau dengan NIM 05181073, dan yang terakhir Violin Christine Dekin dengan NIM 05181078. Setelah itu kita masuk ke outline. Nah, jadi di sini kami akan membahas beberapa outline-nya. Yang pertama, ada judul, waktu dan latar peristiwa. Dan yang kedua, kronologis peristiwa. Yang ketiga, upaya penanggulangan dan pencegahan. Dan yang keempat, saran pencegahan permasalahan lingkungan. Baiklah, kita langsung masuk ke outline yang pertama, yaitu judul, waktu dan latar peristiwa. Nah, judul pada presentasi ini adalah Pencemaran Laut Meulobah. Yang kedua, ada peristiwa. Peristiwa yang terjadi adalah tumpahnya batu bara ke Laut Meulobah. Nah, yang seperti kita tahu bahwa tumpahnya batu bara ke Laut Meulobah itu salah satu termasuk dalam pencemaran air laut. Seperti yang kita tahu, definisi dari pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kemudian di sini juga kami lampirkan definisi dari laut. Laut adalah air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan umumnya mengandung garam dan berasa asin. Nah, jadi pencemaran air laut juga bisa berarti berubahnya tatanan atau komposisi air laut atau tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya serta dapat mengganggu kehidupan manusia, biota laut, dan juga ekosistem laut. Nah, yang kedua adalah waktu peristiwa. Waktu peristiwa ini terjadi pada tanggal 31 Mei sampai 2 Juni 2017. Nah, awalnya itu pada tanggal 31 Mei 2017 terjadi insiden Durga Satria Samudra atau SS-8 yang dioperasikan oleh Pita Baruna Diarga Dharma, yaitu mitra kerja dari PT Mifa Bersaudara. PT Baruna Diarga Dharma ini mengalami putus tali 2 second towing dan kandas di sebelah selatan breakwater pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Pantai Suak, Indrapura, Niaga Raya. Nah, terus itu pada hari Jumat 2 Juni 2017 terjadi ombak Barga Satria Samudra 08 yang sangat besar sehingga membuat miring dan menumpahkan sebagian batu bara, dan tumpahan batu bara tersebut diperkirakan sekitar 250 ton dan hanyut ke pinggiran pemukiman warga. Nah, sekarang yang ketiga adalah pelaku dalam peristiwa. Nah, pelaku dalam peristiwa ini adalah PT Mifa Bersaudara. Seperti yang kita tahu, PT Mifa Bersaudara yang sejak berdiri dan melakukan aktivitas pertambangan batu bara dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas nomor 69 tanggal 14 Januari tahun 2002 dan telah disahkan dengan surat keputusan hukum dan HAM RI nomor C03647HT 0101 tahun 2002. Izin usaha pertambangan, operasi produksi atau biasa disebut IOP/OP nomor 117B/2011 atas nama PT Mifa Bersaudara memiliki luasan wilayah konsesi seluas 3.134 hektar di wilayah Aceh Barat yang telah mendapatkan Clean and Clear nomor 234/BB/03/2014. Perusahaan ini juga memiliki potensi cadangan batubara sebesar 383 juta yang dikeluarkan PT Roge Indonesia pada tanggal 11 Juli. Sejak Januari 2015, PT Mifa Bersaudara telah melakukan ekspor batubara ke luar negeri.
Nah, yang terakhir adalah lokasi peristiwa. Nah, jadi peristiwa ini terjadi di Laut Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Indonesia. Seperti yang kita tahu, Aceh Barat, Nanggro Aceh Darussalam, Indonesia memiliki wilayah darat seluas 2.927,95 km persegi dan wilayah laut sejauh 12 mil dengan luas 957,38 km persegi dan garis pantai sepanjang 54,84 km yang administratifnya terbagi dalam 12 kecamatan, 33 pemukiman, dan 322 kampung. Selanjutnya yaitu kronologi peristiwa. Dilansir pada Jurnal Pencemaran Laut, ditinjau dari sudut hukum lingkungan, studi kasus tumpahan batu bara di Laut Meulaboh. Kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 8.25 waktu Indonesia bagian Barat. Tongkang atau barge Satria Samudra SS08 yang dioperasikan mitra kerja PT Mifa Bersaudara mengalami putus tali second towing dan berakhir kandas di sebelah selatan Pantai Suak Indrapuri Nagan Raya. Hingga pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017 belum ada penanganan. Tongkang tersebut mengalami kemiringan dan menumpahkan sebagian batu bara yang diangkut dan mencemari Laut Aceh Barat dan Pantai Nagan Raya. Tongkang dengan muatan 7.000 ton batu bara hanyut karena terseret ombak dan angin kencang. Akibatnya, 250 ton batu bara dari tongkang tumpah ke laut dan terbawa ombak ke pesisir pantai dan sebagian hanyut. Tak hanya mengalami kerugian material yang diperkirakan sebanyak 250 ton batu bara, tetapi juga akibat dari insiden ini berdampak pada ekosistem laut, nelayan, masyarakat yang berada di pesisir pantai, sektor pariwisata, serta pemerintah daerah setempat. Setelah 14 hari tumpahnya batu bara ke laut, dan setelah masyarakat, pemerintah, dan media mempublikasikan tentang pencemaran tersebut, akhirnya PT Mifa Bersaudara menurunkan tim untuk melakukan pembersihan pantai dari batu bara yang hanyut terbawa ombak ke titik lokasi yang menjadi lokasi wisata dan banyak penduduk. Selanjutnya adalah upaya penanggulangan dan pencegahan. Dalam melakukan upaya penanggulangan dan pencegahan ini dapat dilakukan oleh seluruh pihak yang berkaitan. Dalam hal ini adalah pelaku, korban, dan pemerintah. Pada kasus ini, PT Mifa Bersaudara sebagai pelakunya melakukan tindakan penanggulangan dengan menurunkan tim dari PT Mifa Bersaudara untuk membersihkan pantai dari batu bara yang hanyut terbawa ombak. Kemudian juga menanggung biaya penanggulangan atas kerugian yang menimpa masyarakat dan kerusakan ekosistem laut. Lalu, upaya pencegahan yang mereka lakukan setelah peristiwa tersebut adalah dengan memperketat pengawasan terhadap muatan dari kapal tongkang, kelayakan dan teknis kapal tongkang. Setelah itu pemerintah. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah: pertama, pemerintah menyarankan PT Mifa Bersaudara untuk melakukan upaya meminimalisir tumpahan batu bara dengan pembersihan dengan cara penyedotan, bukan penyiraman. Upaya penyiraman ini dimaksudkan untuk mengurangi limbah dari pembersihan batu bara. Kemudian, membentuk tim khusus untuk mengawasi dan memastikan bahwa upaya penanggulangan dan pemulihan yang dilakukan PT Mifa Bersaudara benar-benar terlaksana. Upaya pencegahan yang dilakukan pihak pemerintah diantaranya pemerintah Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup, melakukan pemantauan kualitas udara secara rutin untuk menghindari polusi udara yang disebabkan oleh asap panas dari batu bara yang dibawa tongkang ketika melewati jalur yang berdekatan dengan pemukiman warga. Dan untuk sementara, peralatan pemantau udara atau indeks standar pencemaran udara ditempatkan pada 2 titik di sekitar daerah Meulaboh.
Pemerintah juga melakukan pemantauan kualitas lingkungan air laut di sekitar jalur distribusi batubara yang berdekatan langsung dengan pemukiman warga atau nelayan. Dengan pengambilan sampel air laut, lalu dilakukan pengujian laboratorium yang selanjutnya dikaji lebih lanjut mengenai indeks pencemaran air laut yang berdampak pada warga, nelayan, serta ekosistem laut. Dan karena batubara mengandung uranium dan thorium yang keduanya merupakan elemen radioaktif, pemerintah daerah Aceh melalui Dinas Kesehatan Aceh Barat melakukan pemeriksaan kesehatan secara intensif terhadap masyarakat yang berada di kawasan konsesi tambang dan jalur lintasan pengangkutan batubara. Upaya yang dilakukan korban dalam penanggulangan tumpahan batubara diantaranya para nelayan dan masyarakat yang tinggal di sepanjang pesisir pantai Nagan Raya secara responsif mulai membersihkan tumpahan batubara yang mencemari pantai wisata Nagan Raya secara manual. Dikarenakan masyarakat menilai dari pihak pelaku PT MIFA Bersaudara sangat lambat dalam merespon penanggulangan tumpahan batubara tersebut. Kemudian masyarakat Aceh Barat bersuara melalui media cetak dan elektronik serta menurunkan tim peneliti dari Unsia agar PT MIFA Bersaudara sebagai pihak yang harus bertanggung jawab dapat menanggapi permasalahan tersebut secara cepat karena dampak yang dirasakan sangat merugikan masyarakat Aceh Barat. Upaya pencegahan yang dilakukan korban diantaranya turut mengawasi pendistribusian batubara pada jalur lintasan pengangkutan batubara yang berdekatan dengan pemukiman warga serta daerah pariwisata Pantai Nagan Raya. Jika terjadi kelalaian atau kejadian hal serupa, dapat dilakukan tindak penanggulangan secara tepat sasaran. Saran pencegahan permasalahan lingkungan. Yang pertama, pemerintah daerah harus lebih tegas dalam menangani permasalahan lingkungan. Pemerintah dalam hal ini memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan perusahaan yang melakukan kegiatan tetap memperhatikan keadaan lingkungan sekitarnya. Poin ini bisa dilakukan pemerintah dengan lebih menegaskan peraturan yang telah ada. Selain itu, sanksi yang telah ada juga dapat diperberat agar perusahaan terkait tidak semena-mena dalam melakukan kegiatannya. Yang kedua, salah satu hal lain yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan menetapkan kerugian negara. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian akibat tumpahan batubara dan pencemaran yang selama ini dilakukan oleh perusahaan tambang batubara yang menggunakan laut sebagai sarana distribusi hasil tambang. Penetapan kerugian negara ini perlu dilaksanakan agar pemerintah dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pengusaha dan memberi efek jerah kepada perusahaan. Ketiga, membuat mooring buoy atau tambat apung untuk kapal dan tongkang. Mooring buoy adalah salah satu jenis buoy yang ukurannya umumnya sangat besar, sehingga kapal dapat ditempatkan di daerah laut dalam. Dengan keberadaan mooring buoy, kapal tidak perlu melepaskan jangkar ke dasar laut, sehingga ekosistem laut dapat tetap terjaga. Selain itu, kapal dapat merapat dengan jarak aman, sehingga kemungkinan kapal untuk membentur dasar laut semakin mengecil. Yang keempat, yaitu dengan membuat jalur khusus untuk mengangkut hasil batubara ke pelabuhan tanpa harus melalui wilayah berpenduduk. Hal ini untuk memastikan bahwa masyarakat sekitar daerah kegiatan perusahaan tidak terkena dampak jika suatu saat kesalahan serupa terjadi. Dan hal ini juga untuk memudahkan pengawasan hasil batubara tersebut tanpa harus mengganggu kegiatan masyarakat sekitar. Itulah presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.